Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Hidayah dengan NIM 555223083. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan Mayob. Nah, sebelumnya karena di sini saya akan memperlihatkan dulu untuk tampilan Mayob itu awalan seperti ini. Ada option open, create, explore, watch new, sama exit. Nah, karena kita akan memasukkan data baru sebuah perusahaan, maka kita akan klik bagian create. Nah, di sini kita akan memasukkan data. Kita akan masukkan data perusahaan. Kalau yang ini kita next aja. Yang ini kita baru masukkan datanya, company name-nya apa, alamatnya di mana, nomor telepon, fix number, sama email. Nah, untuk 12 digit ini tidak perlu diisi karena ini opsional ya teman-teman. Untuk pengisiannya itu di sini. Nah, tugasnya adalah untuk data profil perusahaannya adalah ini. Kita bisa kita bisa isi dulu. Di sini company name-nya tadi dia adalah PD Pelangi di Jalan Mendut Barat 47 Bandung. Oke, untuk phone numbernya itu ada 022 325 5575. Sama halnya dengan fix number, ini juga sama. Kita klik manual aja ya, 022 325 5575. Untuk email addressnya dia itu pelangi cbn.id, pelangi cbn.id. Oke, kalau misalnya ini udah, ini kita tinggal next saja. Yang ini currency financial year-nya dia di tahun 2020 ya. Di tahun 2020. Last month-nya dia di Desember, konversinya dia di Desember juga. Ininya accounting period-nya dia 12. Next aja, ini juga bisa di next. Nah, untuk yang ini pastikan kita checklist yang I would like to build my own account list. Kita tinggal di next. Yang ini kalian mau simpen di mana untuk filenya? Kalau saya tetap di sini. Kalian kalau mau ganti bebas, bisa di next aja. Yang ini kita pilih yang command center. Nah, setelah sudah tadi mengisi di bagian awalan, kita lanjut ke di sini kita akan memasukkan daftar akun di sini. Untuk caranya bagaimana? Caranya adalah kita ke account, lalu kita ke account list. Nah, untuk jika sudah, kita akan memasukkan data-data yang ada di sini ke sini. Caranya, nah, untuk general check account yang ini kita ubah menjadi cash in bank. Oke. Lalu yang undeposit funds yang ini. Selanjutnya untuk undeposit funds dia kita ganti ke PT Cash. Untuk PT Cash kan 1.200 ya. Oke. Yang ini ya, ini kita ganti aja dulu ke 99 tadi ada. Terus yang undeposit funds itu kita ubah PT Cash, klik OK. Lalu
yang ketiga adalah trade debtors. Yang ini kita ubah ke account receivable. Ini adalah kalau untuk nomor akunnya 1.300. Oke. Nah, sisanya ini kita bisa masukkan manual. Masukkan satu-satu. Klik new. Ini kita copy. Adalah 1.400. Kita klik aja oke. Yang merchandise inventory new 1.500. Ini klik new lagi. Store supplies 1.600. Untuk yang tadi, yang ini allowance ini harusnya kan atur current asset, jangan lupa ya untuk sesuaikan account type-nya. Yang ini juga sama, kita sesuaikan dulu. Kita baru lanjut ke yang lainnya. Berarti tadi kita berhenti di merchandise inventory, kita tambahin dulu atur current asset, dia store supply 1.600. New prepaid insurance itu 1.700. Klik new prepaid rent itu 1.800. Klik new prepaid tax itu 1.900. Klik oke. Ini kliknya aja. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat header account yang yang fixed asset. Itu karena dia 1.000, ini 2.000 ya number accountnya. Lalu di sini kita ganti jadi fixed assets. Ini klik aja new, lanjut new, lanjut kita ke detail account. Detail accountnya tadi fixed asset, kita masukkan yang equipment. Ini equipment at cost itu 2.100. Oke aja, klik new. Lalu yang terakhir adalah equipment accumulation depreciation, nomor accountnya 2.110. Oke. Nah, untuk aset ini sudah semua kita pindahkan. Lalu lanjut ke liability. Untuk liability, untuk GST collected ini kita ubah dulu jadi PPN outcome. Ini kita PPN outcome-nya 1.500. Untuk nomor account PPN outcome oke aja. Yang GST paid ini kita ganti ke PPN income. Maaf, kita ini dulu, ganti dulu nomor akunnya PPN income. Oke. Lalu di sini ada trade creditors ya. Trade creditors kita ubah jadi account payable. Account payable kita bisa lihat di sini, nomor akunnya 1.100. Account payable oke aja. Lalu kalau misalnya udah nih, yang ini untuk AP accrual ini kita ganti dia menjadi Bank Permata Loan. Bank Permata Loan. Account type-nya kita samakan juga, long term liability. Nah, kalau misalnya sudah, kita make new untuk ini expense payable. Nah,
untuk expense payable itu 1.200. Kita kliknya lagi, ada income tax payable, dia di 1.300. New lagi di PPN payable 1.400. Kita new lagi, ini kita buat headernya dulu untuk long term liabilities, dia di account 2000 long term liabilities. Ini kalau misalnya udah kita untuk liability sudah kita pindahkan semua ke sini. Selanjutnya adalah kita ke equity. Untuk equity itu ada kurang lebih kalau di sini ada dua ya, Andrian Capital sama Andrian Drawing. Kita make new dulu aja. Untuk ini Andrian Capital itu dia akun numbernya 1100. Andrian Capital new lagi. Lalu di sini ada Andrian Drawing ya di 1.200. Kita oke aja. Kalau misalnya di sini kita lihat untuk selanjutnya ada income summary, kita tambahkan aja 1.300. Ini ada yang tertinggal, kita klik aja oke. Ini semua sudah ya, kita masukkan. Lanjut ke bagian income. Hanya untuk income itu revenue sama aja ya, itu hanya ada dua, yaitu ada sales itu 1.100. Yang kedua itu ada sales return. Kita tinggal klik aja oke. Nah, kalau misalnya udah, kita lanjut ke cost of sales. Cost of sales di sini kita buat dulu tuh headernya. Ya, 1.000 cost of goods sold. Kita klik aja oke. Lanjut adalah kita buat cost good sold new. Lalu yang kedua adalah freight paid, itu di 1.200. Paid, klik oke. Nah, untuk cost of sales-nya hanya ada 3 ya. Kita lanjut ke expense. Di sini kita akan butuh header account-nya, operating expense, operating expenses. Ini kita klik aja new, kita pakai ke detail account, kita masukkan semuanya satu-satu. Advertising expense itu 1.100. Lanjut ke telepon dan electric expense, dia di 1.200. Lanjut ke store supplies expense, dia di 1.300 untuk nomor akunnya. Lalu debit expense ini 1.400. New depreciation expense, dia di 1.500. New
insurance expense 1.600, new rent expense di 1.700, new. Lalu ada wages and salaries expense di 1.800, dan the next one is another operating expense, dia di 1.900. Oke, klik aja oke. Ini udah semua kita masukkan untuk expense-nya dari 1.100 sampai dengan 1.900. Lanjut ke other revenue atau other income, kita tambahkan aja ada interest revenue, aja oke. Lanjut yang satu lagi adalah ada expense, ada 3. Kita tambahkan satu, ada interest expense, kliknya. Lalu di sini ada bank service charge, itu 1.200. Untuk selanjutnya yang terakhir ada income tax expense, itu ada di 1.300. Nah, kalau misalnya udah, kita tinggal klik aja oke. Di sini kita sudah memasukkan semua akun yang ada di sini ke sini. Nah, untuk akun-akunnya ada di sini. Baik, ini semua kita bisa close aja. Oke, baik, selanjutnya di sini kita akan memasukkan dulu untuk kebijakan perpajakannya. Di sini ada kebijakan perpajakannya. Maka untuk caranya itu kita tinggal di sini ada list, kita klik aja list. Lalu di sini ada tax code. Tax code di sini kita pakai yang hanya 2, yaitu yang goods and service tax dan juga not reportable. Yang lainnya bisa kita hapus saja, delete tax, delete, juga delete, kecuali 2 tadi yang goods service tax sama not reportable ya. Semuanya kita delete. Ini juga kita sisakan 2. Yang ini kita ganti jadi PPN. Maaf, atas yang ini pajak pertambahan nilai aja oke. Untuk reportable kita ganti ini tidak kena pajak. Kalau udah, kita klik aja oke. Yang ini kan karena kita sudah berubah ini, kita klik aja ini close. Nah, kalau misalnya sudah, langkah selanjutnya adalah kita melinkkan akunnya. Caranya bagaimana? Caranya di sini kita ke sini ada setup, kita klik account and banking account. Di sini kan PT Cash, kita ganti ke Cash in Bank. Yes. Lanjut klik OK. Selanjutnya ke setup lagi. Bank account, sales account. Ini sudah Cash in Bank, kita klik aja OK. Ini kita ke link account lagi, purchase. Ini kita bisa unchecklist ya. Yang ini kalau misalnya udah aja OK. Setup juga sama. Kita udah hanya 3 tadi. Kalau misalnya sudah, maka untuk langkah selanjutnya adalah kita memasukkan trial balance nya untuk yang debit kredit ini, jumlahnya ke sini. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah sangat mudah. Kita ke setup, lalu ke balance, account opening balance. Nah, di sini kita masukkan semua yang ada di sini. Satu, jangan sampai ada yang salah. Oke,
kita mulai. Untuk cash in bank itu ada 41.520.000. Lalu untuk tiket dia ada di 9.800.000. Account receivable 85.800.000. Masukkan aja ya semuanya. Untuk allowance for the full debt itu karena dia harusnya di debit ya, nah dia malah di kredit, maka ini kita buat simbolnya jadi minus. Yang lainnya kita masukin aja normal. Insurance-nya 12.300.000. Lalu prepaid rent-nya 21.300.000. Oke, ini nol kebanyakan, maaf. Prepaid tax dia di 15 juta. Equipment at cost dia ada di 63.300.000. Oke, kebanyakan nolnya. Equipment accumulation depreciation dia itu kan harus di debit malah di kredit, makanya kita sama seperti yang tadi kita minuskan juga dia 16.500.000. Payroll account ada, account payable di sini 69.300.000. Expense 3.900.000. Income tax payable nggak ada, PPN payable nggak ada. Untuk PPN payable dia di 1.500.000. Income nggak ada. Bank Permata Loandi 301. Andrian Capital di 365 250. Andrian Drawing dia ada di 25 juta, tapi dia karena dia harusnya di kredit malah di debit, makanya kita buat minus juga 25.400. Income summary gak ada. Salesnya dia di 503.300. Sales runnya dasar itu gak ada. Cost of goods sold dia ada 314. Freight paid dia ada di 8.800. Advertising expense dia ada di 4.200. Telepon dia 8.700. 4.750. Lalu di bednya di 15.100. Depreciation expense-nya ada di 16.500.000. Lalu insurance expense 14.300.000. Rentnya dia di 23. Terus ini wages 36. Outer operating expense dari 9.300. Oke, bisa next. Interest revenue 6.100. Interest expense 9.480.000. Yang terakhir adalah bank service charge dia di 6.600.000. Nah, di sini jika untuk allocatednya sudah 0, maka di sini untuk jumlahnya sudah balance ya.
Bisa udah balance, kita klik aja oke. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya setelah kita memasukkan trial balance-nya, kita masukkan daftar customer dan suppliernya. Caranya itu gampang, kita ke cart file, cart list, ini klik aja new, klik aja untuk ini customer dulu, kita masukkan daftar customer, kita klik new, namanya adalah Tekno Komputer, klik aja C001, addressnya di Jalan Tirtayasa di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kita masukkan untuk nomor teleponnya. Jika sudah, ini kita tinggal kliknya lagi, kita masukkan nama customer selanjutnya, Trans Komputer. Kita masukkan ini untuk alamatnya, ini lagi Mega Komputer. Oke, ya 03 Jalan Sukasari, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kliknya, lalu ada Prima Komputer, Jalan Jenderal Sudirman, stepnya Jawa Barat, Indonesia. Kita klik OK. Sini untuk customer kita udah isi semua. Lalu lanjut ke supplier, data supplier kita masukkan, kita klik new juga, namanya kita isi S01, ini Bandung, kita klik new, Setiabadi, S02, alamatnya nomor teleponnya di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nah, kita ini new aja, PT Lodan S03 TC Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Untuk teleponnya ini. Baik, oke.
kita klik aja langsung oke. Di sini untuk suppliernya juga sudah kita masukkan ya. Ini kalau misalnya kita sudah customer dan suppliernya, kita klik aja close. Lanjut kita akan memasukkan daftar saldo piutang dagang dan daftar saldo utang dagang. Caranya bagaimana? Oke, caranya kita akan ke setup. Oke, setup balance, customer balance. Nah, di sini kita akan masukkan caranya add cell. Untuk customernya di sini ada Tekno Komputer dengan faktur F11. Pilih dulu Tekno Komputer. Maaf. Terusnya in a given, isi balance-nya 30, invoice-nya di F1112, tanggalnya jangan sampai salah, per tanggal ini kita samakan sini karena per 30 ya, 30 bulan 11 2020. Saldo awal piutang dagang untuk total include-nya dia 3.100.000. Kita ini tinggal record ini, lanjut ke transkomputer. Kita juga menggunakan any given 30. Ini klik OK. Invoice-nya jangan sampai lupa, tanggalnya, saldo awal piutang dagang. Ini memonya berapa? 28.600. Oke, tinggal record. Kita record. Oke, lanjut ke Mega Komputer. Termsnya juga kita buat in a given dengan shootingnya 30. Klik OK. Memonya saldo awal piutang dagang, including teksnya dia di 19.800. Bentar, kita lupa untuk masukkan invoice-nya. Oke, ini kita record aja. Lanjut, yang terakhir itu ada Prima Komputer. Invoice-nya, terusnya juga jangan sampai salah. Kita klik OK. Saldo awal piutang dagang. Oke, baik. Semuanya untuk daftar saldo piutang sudah kita isi ya. Ini kalau misalnya sudah, kita bisa langsung close saja. Lanjut ke saldo utang dagang. Kita setup balance, lalu ke supplier balance. Nah, caranya kita sama kayak tadi, bedanya ini kita add purchase aja. Fakturnya kita copy dulu, ini untuk PT Makmur Jaya. Ini juga kita gunakan in a given, balance day-nya 30. Oke, PO nya, tanggalnya jangan lupa, saldo awal utang dagang 23.100.000. Oke, kita record aja.
lanjut ke CV Setia Abadi, supplier name-nya kita pilih dulu CV Setia Abadi, lalu termsnya kita sesuaikan. Ini 17.600. Selanjutnya kita lagi yang terakhir itu ada PT Lodan, kita ganti in a given of days 30. Oke. FK 2011. Kalau misalnya sudah kita tinggal record. Oke. Di sini kita telah berhasil untuk memasukkan daftar saldo utang dagangnya. Lanjut ke tahapan selanjutnya itu ada kita memasukkan jumlah persediaan barang dagangan. Ini kita kalau misalnya sudah kita tinggal close, cara masukkan jumlahnya itu cukup mudah ya. Kita ke inventory, item list. Di sini kita klik new, item numbernya kita pakai kode. Namanya BM, klik aja semuanya. I buy di situ, I sell it, dan inventory di situ. Ini kita pakai cost of goods sold, ini kita pakai sales, dan yang terakhir kita pakai merchandise inventory. Oke, kalau misalnya udah, kita klik aja oke. Kita ke buying details. Di sini of measurement-nya kita taruh quantity-nya itu 20. Selling details-nya dia best selling price-nya dia 16 juta. Di 20 unit. Kalau misalnya tax sold-nya dia PPN. Kalau misalnya sudah, sellingnya juga sudah, kita klik aja oke. Lanjut item selanjutnya. Bedanya untuk ini harganya 12.500.000. Kita oke aja. Kalau misalnya udah, kita tambahin karena hanya ada 2, kita close. Nah, setelah selesai, kita masukkan tadi untuk persediaannya juga, maka kita akan memasukkan untuk metode persediaannya.
di sini ada set item price, average cost, kita klik aja, klik OK, aja ke count inventory. Nah, untuk count inventory ini ada counted, ini kita masukkan di sini. Untuk Acer dia ada 16, kita klik aja 16, yang ini ada 20. Nah, kalau untuk ini kita adjustnya di merchandise inventory, continue, opening balance. Nah, tanggalnya jangan sampai salah, itu kita pakai yang akhir periode, jadi tanggal 31 bulan 12 2020. Memonya kita pakai saldo awal persediaan barang dagang. Kalau misalnya sudah, unit di sini ada unit cost, kita isi. Untuk 60 itu 12.500. Nah, lalu untuk yang ini 16 juta. Nah, kalau misalnya sudah, kita record aja. Oke, setelah kita sudah masukkan metode persediaannya, kita akan masukkan transaksi-transaksi ini mulai dari pelunasan piutang dagang sampai dengan return penjualannya. Jadi kita masukkan dulu satu-satu. Yang pertama ada pelunasan piutang dagang. Jadi kita menerima kas, berarti di sini kita akan memasukkan ini, kita ke sales, lalu kita ke bagian, karena kita menerima berarti kita receive payment. Oke, baik, tadi kan caranya kita ke sini untuk memasukkannya, kita tinggal masukkan tag ke komputer. Maaf. Nah, teknik komputer, berapa yang kita terima itu 34.100.000. Payment metodenya dia dipakai cek ya, ininya BKM. Lalu di sini setelah sudah, maka untuk selanjutnya oke, ini kita bisa ganti ke cash, tinggal record. Nah, ini sudah terrecord ya, ini kita tutup aja. Setelah kita record bukti penerimaan kas, maka selanjutnya kita akan memasukkan transaksi pembayaran beban. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita ke banking, spend money. Nah, di sini kita ubah cash in banknya jadi PT Cash juga. Lalu untuk card, nah di sini kita karena nggak ada, kita bisa tutup.
oh ini belum kita sebentar, kita tutup ini dulu. Kita cancel. Nah ini selanjutnya untuk cek nomornya kita isi F12 2. Lalu untuk tanggalnya kita isi tanggal 4 Desember 2020. Jumlahnya berapa? 975.000. Memonya adalah dia pembayaran listrik dan telepon. Akunnya kita menggunakan yang telepon elektrisi ini. Nah jika sudah, kita klik aja record. Nah ini kita sudah record dia ya. Ini kalau misalnya kita sudah, kita tinggal tutup aja, cancel. Lanjutnya, transaksi selanjutnya adalah penjualan kredit. Caranya bagaimana? Caranya itu kita ke sales, enter sell. Nah ini kita pilih layoutnya adalah item. Oke. Lalu di sini untuk customernya adalah komputer. Kita sesuaikan fakturnya F12 berapa, total 9 ya 7, itemnya itu 1230. Ini is item. Lalu yang ini kita pakai A60 is item. Nah selanjutnya kita akan bentar ya. Nah maaf, tadi kan ini ini kita ganti in a given days 30. Untuk tanggalnya kita samakan tanggal 6. Oke. Ini udah. Baik, kan aja ya. Ini untuk deskripsinya dia masih cuma dia tadi ke atas. Jadi untuk harganya yang ini kita taruh di angka dia tadi penjualannya 18 juta. Lalu untuk ini dia ya harga 14 juta. Hasilnya adalah 260. Kita pakai ini ya, maaf tadi 18, ini itu pakainya 14. Nah baik, ini kita sudah masukkan, maka langkah selanjutnya kita tinggal record aja. Nah kalau misalnya udah, ini kita tinggal cancel. Langkah selanjutnya kita mencatat transaksi retur penjualan. Caranya sales, enter sales, lalu ke
customer, transkomputer. Nah, di sini kita ubah, tapi kita ubah aja jadi in a given. Kita ini 30, tanggalnya kita ini tanggal 7 ya. Oke. Nah, di sini karena dia return kita minus 2, terus yang ini juga min 1, item apa aja 1, 2, 30, yang ini, lalu yang ini itu 60. Di harga berapa? Di harga 18 juta. Ini di harga 14 juta. Oke, kita lanjut. Nah, di sini jika sudah, maka hasilnya akan sama ya, 55 juta sekian. Untuk invoice-nya jangan lupa diisi, dia ini kan 12 min 1. Baik, kalau misal sudah, ini kita bisa klik aja record. Nah, kalau misalnya udah record, kita udah beres kan, kita cancel aja. Nah, untuk pembelian kredit, karena mungkin ada kesalahan, kita tidak perlu lagi untuk ceknya. Untuk itu tadi berarti untuk perintah tugas akhir Mayub ini sampai dengan menginput profil sampai transaksi itu sudah kita kerjakan. Maka oke, baik, sekian tutorial dari saya, maaf kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.